Halo crochet lovers, balik lagi ke channel video aku Hilma Crochet. Di video kali ini aku mau nunjukin ke kalian tentang my trick crochet hacks episode 2. Jadi hacks ini adalah sejenis trik atau ide yang bisa kita gunakan ketika kita merajut. Nah, semua yang aku share ini biasanya trik-trik yang aku pakai. Pokoknya bisa buat merajut kalian lebih mudah dan lebih menyenangkan. Buat kalian yang belum nonton episode satunya, kalian boleh klik di sini di atas ataupun nanti aku akan tulis linknya di kolom deskripsi di bawah ya. Nah, kebetulan beberapa hari yang lalu aku lagi ngerjain project tas. Jadi aku tiba-tiba kepikiran buat bikin video tentang trik-trik dalam membuat rajutan tas. Tapi di sini aku nggak akan bahas tutorial bikin tasnya ya. Jadi aku yakin kalian juga pasti sering bikin project tas. Nah, trik-trik yang aku pakai ini buat pribadi aku, ini bisa membantu ketika kita merajut sehingga si hasilnya itu lebih rapih. Apa aja triknya? Yuk langsung kita bahas. Tapi sebelum itu, buat kalian yang belum subscribe, boleh klik dulu tombol subscribe di bawah dan nyalain juga lonceng notifikasinya supaya kalian gak ketinggalan kalau ada video tutorial selanjutnya. Yang pertama yaitu untuk membuat alas. Nah, masalah yang kita sering temui kalau buat alas lingkaran itu kadang nggak rata atau bisa aja cekung ataupun kayak lebih bergelombang gitu di pinggirnya, atau bentuknya malah nggak bulat sempurna tapi malah kayak ada sudut-sudutnya gitu di pinggirnya. Nah, kebetulan project yang aku lagi buat ini bentuknya tabung, jadi alasnya bentuk lingkaran. Aku bakal kasih tahu tips berdasarkan pengalaman aku ya. Aku coba gambarin dulu diagram kayak di samping ini. Nah, di sini aku pakai SC dengan awalan 6 SC di magic ringnya. Nah, prinsip pada buat alas bentuk lingkaran itu, yang pertama itu pasti akan selalu ada penambahan di setiap barisnya. Terus yang kedua, penambahan itu biasanya kelipatan SC dari awal. Yang ini berarti nanti juga di akhir row-nya berapapun jumlah SC-nya nanti akan kelipatan 6. Nah, kalau hasilnya nggak sesuai itu pasti karena faktor tarikan merajut setiap orang itu beda-beda. Nah, tapi kalau kita udah benar-benar konsisten, biasanya pola yang kayak di pinggir ini nih hasilnya bagus-bagus aja. Sekarang kita lihat di bagian yang aku kasih tanda segitiga ini. Pola ini akan terus berulang sebanyak 6 kali karena tadi kita buat SC-nya 6 di awalnya. Jadi, pertama-tama kita buat 6 SC di magic ring. Sekarang row kedua itu kelipatan dari kelipatan 2 dari 6 yaitu 12. Jadi bisa dilihat ya, setiap 1 SC itu nanti kita harus buat 2 SC. Jadi di sini diisi 2, 2, 2, 2, 2, 2. Jadi 2-nya ada 6 kali, jadi 12. Sekarang di row ketiga ini kelipatan 3 dari 6 yaitu 18. Jadi yang awalnya kita punya 2 SC, ini harus dijadiin 3. Caranya salah satunya harus dijadiin increase atau penambahan. Yang satu lagi tetap diisi 1. Bisa dilihat di polanya ya. Yang increase itu yang warna merah. Nah, row keempat ini pasti kelipatan 4 dari 6 yaitu 24. Jadi penambahan increase-nya itu nggak selalu di awal juga. Contohnya di pola ini aku bikin SC dulu di yang pertama ini, terus aku bikin increase, terus aku bikin SC lagi. Nah, trik penambahan increase ini yang nggak selalu di awal atau di satu tempat aja akan bentuk buat lingkarannya itu sempurna. Jadi penambahan SC-nya itu tersebar di setiap baris, jadi bentuknya lebih seimbang gitu loh. Nah, begitu seterusnya sampai baris yang kita inginkan, seperti di baris ke 5, 6, 7, 8. Yang di pola ini nih letak increase-nya kan beda-beda ya dan agak berjauhan. Nah, jadi bentuknya itu kurang lebih bakal jadi kayak gini. Nah, ini hasil yang udah aku buat tadi berdasarkan pola yang SC-nya tersebar. Kalau yang ini di SC-nya itu penambahannya itu di satu titik aja. Jadi nanti mau nggak mau akan kebentuk sudut. Jadi bulatnya nggak sempurna. Kalian bisa bedain sendiri ya.
Nah, kalau ternyata tarikan kita nggak konsisten, jadi mungkin bisa aja nanti lingkarannya agak cekung, misalnya kayak gini. Ini aku coba cekungin gitu ya, kondisi yang cekung tuh kayak gini. Nah, jadi kita harus nambahinnya lebih dari 6. Cara ngitungnya itu gimana? Nanti aku bakal kasih tahu rumusnya, tapi ingat ya, ini nggak baku. Kalian bisa sesuaikan dengan jumlah tusukan yang kalian mau. Intinya sesuaikan dengan kondisi rajutannya ya. Contoh ini di row ke-8 aku punya 48 SC. Nah, row 9 itu kan harusnya ditambah 6 jadi 54. Nah, tapi ini karena cekung aku mau coba tambahin 12 SC. Jadi nanti totalnya akan ada 60 SC. Nah, si 12 SC ini harus tersebar rata biar bentuk lingkarannya itu nanti sempurna. Di mana aja letak SC-nya? Ini berdasarkan perhitungan kayak gini. Nah, jadi di setiap 4 SC itu harus ada increase yang asalnya 4 jadi 5. Contoh, increase-nya bisa di mana aja ya. Misalkan di sini SC, SC, increase, SC. Jadi yang asalnya 4 jadi 5. Begitu seterusnya, ini juga SC, SC, increase, SC. Nanti totalnya ini akan ada 5 kali 12 itu 60 SC. Gimana, udah ngerti? Kalau masih nggak ngerti, coba ulangi lagi dan pahami lagi penjelasan aku yang tadi. Balik lagi aja ke menit sebelumnya ya. Kalau kalian ngerasa ini tuh terlalu banyak tusukannya, ya iyalah karena kan ini 2 kali lipatnya ya. Jadi nanti triknya kalian bisa tambahin SC masing-masing. Jadi nggak usah ada penambahan. Jadi biar nanti bentuknya lebih datar lagi, lebih rata lagi. Selanjutnya aku kasih contoh kalau penambahannya itu nggak sesuai dengan kelipatan SC terakhir. Contohnya punyaku di baris ke-17 ini punya 96 SC. Nah, baris selanjutnya kalau aku cuma tambah 6 SC, menurut aku itu nanti masih melengkung, jadi harus ditambah lebih. Dan aku mau hasil akhirnya itu sebanyak 110. Jadi kurangnya itu 14 SC kan. Nah, si 14 SC ini ingat harus tersebar rata biar bentuk lingkarannya sempurna. Dimana aja letak SC-nya, kita hitung lagi nih. Kan 96 dibagi 14 itu kan nggak bulat ya, 6,8 sekian lah. Nah, biar bulat aku coba bagi dulu 19 dibagi 12 yaitu 8. Jadi nanti di setiap 8 SC itu harus ada increase. Jadi nanti totalnya akan ada 9 kali 12 sama dengan 108. Nah, masih kurang lagi 2 kan SC-nya. Nanti bisa aku sebar di mana aja, yang penting simetris. Jadi nanti aku dijadiin setiap 8 SC-nya ada yang jadi 10 gitu. Posisinya 2. Nah, harus jadi 10-nya di mana aja. Yang penting dia simetris, misalkan di sisi sini sama di sisi sini. Gitu. Jadi berlawanan arah dan tetap seimbang. Nah, untuk trik selanjutnya, aku mau nunjukin gimana caranya memulai baris baru tanpa rantai. Biasanya kan pada project melingkar, contohnya ini aku lagi bikin tas, setiap awal baru itu pasti diawali dengan beberapa rantai tergantung tusukan yang sebelumnya dipakai. Contoh di sini aku pakai DC kan di setiap barisnya, jadi untuk memulai pertama biasanya pakai 3 rantai. Tapi di sini aku nggak akan pakai 3 rantai ini, karena nanti hasilnya akan lebih kelihatan karena tekstur dari rantai sama DC itu beda. Jadi nanti jelas kelihatan si awalnya itu. Nah, kalau di sini aku pakai trik, kalian bisa bandingkan sendiri ya. Nanti aku kasih contoh yang pakai rantai sama yang teknik kayak gini. Itu bedanya kayak gimana. Jadi yang ini tuh lebih rapi, lebih gak terlalu kelihatan kan si sambungannya itu lebih mirip lah sama yang DC ini. Nah, caranya ini aku udah slip stitch seperti biasa ke ujung SDC pertama ini. Kita bikin rantai 1 kali, terus kita bikin SC. Masih ke lubang yang sama. Di sini bikin SC. Bikin SC kayak biasa. Masukkan hakpennya, terus tarik, terus kaitkan ke 2 benang. Kayak gini. Terus kita bikin SC sekali lagi ke bagian loop yang sebelah kanan ini. Nih, yang ini kan ada kiri sama kanan. Masukkan ke yang kanan, kita bikin SC lagi dari sini. Kait benangnya, tarik keluar. Kayak gini. Jadi ini kita ada dua benang lagi ya di hakpennya. Kita keluarkan dulu hakpennya, terus kita masukkan dari arah yang berlawanan. Posisi hakpennya kayak gini nih. Kan awalnya biasanya kayak gini. Terus kita masukkan dari arah berlawanan ke 2 lubangnya. Ke sini, terus kita putar hakpennya kayak biasa.
posisi kita merajut. Terus tinggal kaitkan benangnya, masukkan lagi ke dua-duanya. Nah, jadi ini kayak terlihat bikin DC. Selanjutnya ya tinggal kita lakuin aja sesuai pola project masing-masing. Di sini aku mau bikin dulu satu baris. Ini aku terusin lagi pola tas punya aku. Nanti aku akan tunjukin gimana di akhir barisnya untuk nyambungin ke sini, ke DC pertama tadi. Nah, ini aku udah di akhir row aku. Terus aku mau bikin dulu DC terakhir. Nah, terus tinggal slip stitch aja ke puncak DC pertama. Puncaknya itu yang ini. Ini 2 loop ini. Nah, ini emang sih nggak terlalu nggak terlalu longgar atau masih nggak kayak DC biasanya, tapi kelihatan kok ininya 2 lubangnya. Jadi kita slip stitch ke sini. Selanjutnya tinggal kita ulangi lagi langkah yang tadi, tinggal bikin rantai, terus bikin SC masih di lubang yang sama, dan seterusnya. Selamat mencoba, semoga triknya manjur. Nah, ini aku bikin contoh kecil aja perbedaan antara pergantian barisnya dengan trik DC yang tadi udah aku tunjukin sama rantai aja. Kalian bisa lihat kan bedanya. Kalau yang rantai doang, ini tuh teksturnya dia lebih tipis daripada DC yang biasanya. 3 baris dari bawah ke atas ini, dia lebih mirip sama DC-nya. Yang terakhir, ini sepertinya cukup sepele tapi sangat penting. Kenapa? Karena setiap kita bikin project pasti nggak cuman ngabisin satu gulung benang kan, atau benangnya sempat putus ataupun gimana. Nah, ini aku benangnya udah habis, aku mau ganti benang yang baru. Biasanya kalau kalian nyambungin benang gimana? Diikat bukan? Nah, kalau aku nggak diikat, kenapa? Kalau diikat tuh nanti dia bakal ada benjolan gitu loh hasil ikatannya. Nah, caranya aku tuh kayak gini. Jadi ini kan di stitch terakhir nih di DC. Ini kita sisakan aja beberapa sepanjang ini nggak apa-apa. Terus kita bikin ke stitch selanjutnya kan DC nih. Ini sebelum diselesaikan kita ganti pakai benang yang baru. Yang ini terus kita sisakan panjang lah sekitar segini, pendek aja. Terus kita kaitin ke benang yang baru. Nah, ini tanpa perlu diikat pun sebenarnya dia udah kuat, tapi kalau kalian mau lebih yakin boleh yang ini dibikin simpul, tapi kalau enggak pun enggak apa-apa, cuman aku buat simpul ya. Antara dua ujung ini nih, dua ujung yang tadi benang terakhir sama ujung benang yang baru, tapi kalau nggak diikat juga nggak apa-apa sih. Nah, cukup kayak gini doang, nggak usah terlalu kuat karena nanti kita akan sembunyiin benangnya. Terus lanjutin deh tusukan-tusukannya. Ini kan aku bikin FPDC, jadi nanti pas kita bikin stitch selanjutnya, si 2 benang ini kita sembunyikan, jadi nanti kita nggak usah jahit-jahit lagi. Nah, sembunyiin aja kayak gini. Ini tuh lebih kuat dan gak akan terganggu sama tekstur ikat-ikat benang baru. Jadi kita tinggal sembunyiin aja terus sampai hilang si bekas ininya, talinya. Kalau gak mau terlalu panjang bisa digunting gitu. Ini tuh kan jadi lebih bagus sambungannya, nggak kelihatan sambungannya kan. Oke teman-teman, itu dia video tutorial kali ini. Semoga kalian suka. Kalau kalian punya pertanyaan, saran, ataupun request untuk tutorial apa lagi, kalian boleh tulis di kolom komentar di bawah. Ingat ya, trik-trik yang udah aku share tadi itu berlaku untuk project apapun. Jadi, selamat merajut ya crochet lovers. Nah, buat kalian juga nanti kalau yang udah coba triknya, boleh banget share hasil karya kalian di Instagram dan tag Instagram aku @hilmacrochet_ supaya aku nanti juga bisa lihat.
Terima kasih sudah menonton video ini. Sampai ketemu di video tutorial selanjutnya. Dadah.